Keindahan tanah Banten berbaur dengan langgam budaya dan masyarakatnya, selaras dengan dunia yang tak henti berputar. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inside Indonesia. In association with Provinsi paling barat di Pulau Jawa ini dahulu dikenal dengan nama Bantam, kota pelabuhan termasyur dan ramai di Selat Sunda. Secara geografis, posisi Banten berbatasan langsung dengan ibu kota Jakarta. Ini membuatnya penuh dinamika dan sejak berstatus provinsi terpisah dari Jawa Barat. Sebagai kawasan penyangga ibu kota negara, denyut perekonomian Banten hampir seiring dengan Jakarta. Mobilitas warga di kedua provinsi amat tinggi. Jalan tol Cengkareng, Batu Ceper, Kunciran hadir untuk mendukung konektivitas kawasan metropolitan Jabodetabek sekaligus mengurangi beban lalu lintas jalan tol Jor 1 yang semakin padat. Dengan panjang 14,19 km, jalan tol Cengkareng, Batu Ceper, Kunciran terbagi menjadi 4 seksi. Seksi 1, Kunciran Tirtayasa, sepanjang 2,04 km. Seksi 2, Tirtayasa Benteng Betawi sepanjang 3,52 km. Seksi 3, Benteng Betawi Husein Sastranegara 6,57 km. Dan seksi 4, Husein Sastranegara Simpang Susun Benda 2,06 km. Hingga Agustus 2020, pembangunan jalan tol telah mencapai 86,46% dan diharapkan rampung pada akhir 2020. Sebelumnya juga sudah dioperasikan untuk tol di Cinere Serpong. Yang sekarang ini adalah dari Kunciran menuju ke arah tol bandara di Sediatmo di daerah Benda. Jadi sekarang untuk yang warga masyarakat yang di daerah Serpong, Cinere dan sebagainya, apabila menuju ke bandara ini nanti setelah jalan tol ini beroperasi akan lebih mudah dan dari durasi waktu akan lebih cepat seperti itu. Dengan biaya investasi 3,507 triliun rupiah, jalan tol yang menjadi gerbang penghubung dari dan ke kota seribu industri Tangerang ini diharapkan dapat mengurangi biaya logistik. Jalan tol Cengkareng Batu Ceper Kunciran ini dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Tabuhan gendang mengiringi ketangkasan sang pesilat. Pencaksilat khas Banten ini menitik beratkan gerakan pada kelincahan tangan dan sedikit gerakan kaki sebagai penopang tubuh. Konon, pencaksilat Banten sudah ada sejak 500 tahun silam. Gerakannya yang atraktif menyimpan filosofi yang kuat. Jurus-jurus pada pencaksilat Banten merefleksikan syariat Islam. Jurus pertama 2 jari menyimbolkan syahadat, dan jurus kedua 5 jari sebagai simbol rukun Islam. Peragaan seni silat Banten biasanya berdampingan dengan kesenian debus. Debus dalam bahasa Arab berarti tongkat besi dengan ujung runcing. Bagi sebagian masyarakat awam, kesenian debus terbilang sangat ekstrim. Pada abad ke-16, debus merupakan metode penyebaran agama Islam. Berbagai versi menyebutkan bahwa debus berasal dari ajaran tarekat Rifaiyah yang mengajarkan rasa gembira saat bertemu Sang Pencipta atau epifani yang diluapkan dalam bentuk kekebalan terhadap benda tajam. Akar budaya Banten yang begitu lekat dan lestari tersaji dalam konsep kosmologi yang apik, tersembul dalam hubungan masyarakat dengan Tuhan yang diejawantahkan lewat seni.
Begitu pula antara masyarakat dan alam berbaur mengusung keselarasan yang eksotis. Harmoni dengan alam itulah yang turut dikembangkan di Desa Sindanghela, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Sebuah bendungan dengan luas genangan 129 hektar dibangun sebagai proyek strategis nasional, menampung air sebanyak 9,25 juta meter kubik sebagai pasokan air baku sebesar 800 liter per detik bagi masyarakat di Kabupaten dan Kota Serang. Bendungan ini dibangun sejak 2015 dengan biaya sebesar 485 miliar rupiah oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Itu dari sumber perikanan mungkin satu, terus untuk view, jadi bisa ada tempat-tempat wisata, jadi itu yang langsung. Tapi yang sebenarnya sih ya kalau secara itu manfaat dari bendungan, kenapa bendungan itu dibangun adalah salah satunya atau mungkin lebih ada air baku, pemanfaatan air baku sama irigasi, terus juga sebagai penahan banjir ya untuk Kota Serang. Kata Sindanghela dalam bahasa Sunda yang berarti mampir dulu seolah menyiratkan ajakan kepada banyak orang untuk datang berkunjung ke Bendungan Sindanghela di kemudian hari. Bendungan Sindanghela tinggal menunggu saatnya resmi beroperasi. Bentuknya yang seperti teluk-teluk dan membuatnya unik dan berbeda dari cekungan bendungan lain. Tujuan rekreasi dan konservasi alam diharapkan terwujud di lahan seluas total 74,4 km persegi itu. Pemandangan asri ini dapat dinikmati dari pendopo. Masyarakat Desa Sindanghela yang bermukim di sekitar bendungan merasakan imbas positif pembangunan. Desa Sindanghela dikenal sebagai penghasil sapu lidi terbesar di Banten. Satu orang perajin menghasilkan sedikitnya 100 sapu lidi per hari dari unit usaha mikro berbasis masyarakat lokal yang terkonsentrasi di tiap rumah. Pemasarannya pun sudah merambah Tangerang, Jakarta, hingga Lampung. Kesiapan masyarakat tentu sudah benar-benar mengharapkan realisasinya bendungan ini menjadikan objek wisata. Dari UMKM ini akan menjadikan salah satu ciri khas bahwa Bendungan Sindanghela memiliki ciri khas tersendiri yaitu sapu lidi, sehingga masyarakat akan lebih sejahtera lagi karena mungkin omset ya UMKM-nya lebih lancar dan maju begitu karena banyak wisatawan yang datang gitu. In association with In association with Sore itu, para nelayan tengah bersiap untuk melaut. Mereka sedang mengemasi umpan untuk menangkap ikan. Perahu-perahu akan bertolak meninggalkan daratan dan kembali esok pagi. Inilah aktivitas sehari-hari masyarakat Desa Ketapang, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang. Laut adalah berkah, tempat mereka mencari penghidupan. Sementara itu, sekelompok wanita mulai mengupas kerang hijau hasil tangkapan nelayan.
Kerang hijau kemudian direbus, dibersihkan, dan dilepas dari cangkangnya. Desa Ketapang memang terkenal dengan kerang hijau yang berkualitas. Kerang hijau ini dijual langsung kepada pedagang perantara atau tengkulak di desa. Nantinya, kerang dibawa ke Muara Angke, Jakarta Utara dan sejumlah tempat pelelangan. 1 kilogram kerang hijau dihargai Rp3.500. Wajah mereka semeringah, manakala hasil kupasan kerang hijau melimpah. Rata-rata dari hasil kiloan itu tergantung dari pengambilan nelayan. Kalau ini perkirakan bisa nyampe 7 kintal. Ini tergantung, tapi kalau misalkan lagi sedikit 3 kintal, ada 4 kintal tergantung pendapatan dari nelayan. Taraf ekonomi masyarakat Desa Ketapang tergolong masih rendah. Namun, desa ini perlahan mulai keluar dari citra sebagai kawasan permukiman kumuh. Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau BPPW Banten menata kawasan kumuh Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang dengan membangun infrastruktur dan memberikan pendampingan sosial ekonomi bagi masyarakat. Dahulu, kawasan ini dipenuhi tambak ikan atau empang yang tidak terawat lantaran banyaknya sampah. Sebagian lagi merupakan tanaman mangrove sebagai kawasan konservasi. Sejak 2019, empang-empang itu disulap menjadi taman wisata mangrove yang dilengkapi flying deck berbentuk spiral, lengkap dengan menara pandang dan bangunan tempat bersantap. Penataan kawasan kumuh Mauk dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan menelan biaya Rp9,4 miliar. Nah, dulu itu kan mangrove ini sebenarnya fungsinya secara dasar untuk menghambat adanya abrasi pantai ataupun banjir-banjir rob. Nah, sekarang kita juga melihat kekumuhan ini menjadi satu potensi besar gitu. Nah, kawasan Mauk ini kita harapkan sekarang sudah bisa selfie, sudah bisa masyarakat menikmati lah intinya gitu. Nah, kedepannya saya rasa sudah banyak pengunjung-pengunjung yang mungkin di luar Kabupaten Tangerang, baik itu regional gitu ya, mungkin dari Jakarta juga kemarin sudah cukup banyak juga yang datang gitu ya, hanya untuk berfoto gitu ya. Potensi Mauk sebagai kawasan wisata bahari mulai tampak sejak ramainya kedatangan pengunjung di awal 2020. Mereka datang untuk sekedar berfoto atau membuang penat. Sebelumnya ya pokoknya tempatnya kumuh, cuman empang biasa, nggak ada ikan, nggak ada pohonan, pokoknya gersang banget di sini tuh. Semenjak ada ini alhamdulillah bagus, dari orang mana-mana itu pasti datang ke sini untuk melihat ini. Terus juga perkembangannya lumayan bagus. Tepat di samping kawasan wisata Mauk berdiri tambak udang milik Tata, warga lokal yang mengaku merasakan langsung perubahan positif penataan kawasan. Dulu, Tata merawat empang alami, tetapi ikan dan udang yang dihasilkan tak seberapa, lantaran empangnya tercemar sampah. Kini, Tata mengaku ada sedikitnya 85.000 bibit udang dan 20.000 bibit ikan nila yang dibudidaya di tambaknya. Kebantu ada kolam udang itu, alhamdulillah kebantu ekonomi agak sedikit naik gitu kan. Ada penghasilan lah. Setidaknya per bulannya ada penghasilan gitu kan. Ada kegiatan lumayan gitu kan itu. In association with In association with
Domas, sebuah desa di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, dikenal sebagai Kampung Bandeng. Memiliki luas wilayah 785 hektar, hampir 75% desa Domas didominasi tambak air payau. Sejarah mencatat, desa Domas telah ada sejak masa Kesultanan Banten di abad ke-16. Budidaya bandeng merupakan sektor unggulan di desa dengan penduduk 6.000 jiwa itu. Meski kini area tambak mulai menyusut akibat tergerus abrasi laut, bandeng menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat lokal dan tetap menjadi sumber mata pencaharian utama secara turun-temurun. Tanah bertekstur lempung dengan komposisi tanah liat, berpasir, dan debu yang berimbang membuat tambak Domas sangat ideal bagi pertumbuhan bandeng. Faktornya lumpur, Pak. Karena di Domas ini mayoritasnya empangnya lumpur. Bawahnya ini kan lumpur nih. Kemudian ada pakan yang tumbuh juga. Jadi bandeng itu kan lebih senengnya yang berlumpur lah gitu. Kalau ada pasir itu kadang pertumbuhannya kurang. Awang merupakan generasi ketiga dalam keluarganya yang mengurus tambak bandeng Domas. Tambak seluas 4 hektar ini telah dikelola sejak 1963. Tambak bandeng dikelola dengan memberdayakan masyarakat setempat. Ada cara khusus yang diajarkan orang tuanya dalam memastikan kualitas bandeng. Menjaga kualitasnya itu jangan sampai empang yang sudah bagus kita tanam rumput laut. Nah, rumput laut ini kan ada baunya gitu. Baunya ini nggak mencirikan ikan bandeng aslinya. Kalau ikan bandeng segar itu kan manis, terus gurih lah gitu. Kalau misalnya ada rumput, beda baunya. Jadi itu doang sih. Di sini juga ada beberapa yang nanam rumput karena memang penghasilannya juga kalau ada rumput 2 kali lipat. Dari ikan dapat, dari rumput laut juga menghasilkan. Dalam setahun, panen ikan bandeng bisa dilakukan 3 hingga 4 kali. Semua tergantung pada cuaca dan kondisi pasang surut air laut. Nah, seperti ini proses panen dari bandeng. Kalau Anda lihat bisa ada penyekatan yang dilakukan untuk semua bandeng-bandeng sini terkumpul yang nantinya mempermudah para petambak untuk mengangkat bandeng. Dari empang seluas ini biasanya bisa menghasilkan 1 ton hingga 2 ton bandeng. Keunggulan desa Domas dalam mengelola tambak bandeng tak lepas dari pengaruh budaya masyarakat Tionghoa yang lebih dulu mendiami desa ini. Bandeng yang lekat dengan tradisi masyarakat Tionghoa membentuk akulturasi dengan masyarakat setempat. Hasilnya adalah produk turunan dengan cita rasa bervariasi. Pak Iwan, katanya belum ke Serang kalau belum nyobain sate bandeng ini ya Pak ya? Betul. Konon katanya ini itu adalah dulunya makanan Kesultanan. Dari secara pengamatan Bapak, untuk secara sejarah itu benar atau memang ada apa yang membuat sehingga Serang ini terkenal dengan sate bandengnya ini? Untuk di Banten sendiri itu Tionghoa di Banten itu sudah ada dari jauh sebelum Kesultanan berdiri kayak gitu. Karena Banten sendiri sebenarnya sudah menjadi pelabuhan persinggahan yaitu di Tanjung Pontang. Di Pontang ya. Nah, di Pontang itu ada namanya Domas. Domas itu salah satu pemukiman tua untuk Tionghoa gitu. Nah, sampai sekarang itu Domas itu masyarakatnya terutama ibu-ibunya tuh jago masak gitu. Nah, itu mungkin salah satu alkulturasi budaya dari masakan dari orang-orang Tionghoa kepada orang-orang di sini. Nah, itu kemungkinan nanti akan membawa budaya ciri khas, beberapa macam ciri khas tentang bandeng. Mungkin ada yang di sate, kemudian ada yang dipecah.
Rasa bandeng yang gurih dan lezat membuat olahan makanan berbahan dasar bandeng sangat dinikmati. Namun, banyak orang yang ragu mengonsumsi bandeng lantaran durinya yang banyak. Setidaknya, 164 duri halus tersebar di sirip belakang, sirip perut, hingga tulang rusuk bandeng. Tak jarang, ikan bandeng dimasak dengan uap air bertekanan tinggi atau di presto untuk mendapatkan tekstur duri yang lunak. Namun tidak demikian halnya dengan sate bandeng. Duri ikan bandeng justru dipisahkan dari dagingnya. Sate bandeng menjadi penganan khas Serang, Banten. Salah satunya, sate bandeng legendaris Hajah Maryam yang berlokasi di daerah Kaujon, Kota Serang. Restoran ini berdiri sejak 1970. Karena saya itu ingin memperkenalkan lebih luas masakan khas Kota Serang. Jadi yang saya miriskan itu anak zaman sekarang hanya tahunya kayak ayam goreng, ayam geprek, dan lain-lain. Sedangkan di daerah kamu ini ada masakan khas loh, yaitu sate bandeng. Kamu harus tahu bahwa sate bandeng ini tidak kalah lezatnya dengan masakan yang cepat saji. Gitu, Pak. Makanya kita ambillah selalu promosi-promosi melalui medsos atau apapun. Proses pembuatan sate bandeng terbilang rumit karena semua dilakukan dengan tangan. Mulai dari pencucian ikan, pembuatan santan, pembersihan perut ikan, pemisahan duri, pembuatan adonan, hingga pembakaran sate. Bila sate yang kita jumpai selama ini merupakan potongan-potongan daging, baik itu ayam ataupun daging sapi, sate bandeng adalah satu ekor ikan bandeng yang disajikan secara utuh. Santan kelapa kental menjadi cita rasa yang menonjol. Itulah sebabnya sate bandeng harus segera dikonsumsi setelah diproduksi. Santan pada sate bandeng membuatnya tak dapat bertahan lama. Khususnya sate bandeng ini dia menggunakan bahan lain yaitu kelapa. Santannya kelapa, itu ya? Ya, santannya. Dan memang dari sejarah Kesultanan, ketika zaman Sultan Ageng Tirtayasa itu membuka lahan 1.000 hektar kelapa ya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di sini. Disitulah makanya ada penggunaan pencampuran kelapa tadi dengan bandeng ini. Iya. Kreasinya seperti itu kalau cerita sejarahnya gitu ya Pak? Betul, betul. Ceritanya seperti kayak gitu. Jadi memanfaatkan budaya lokal, kemudian menjadi satu ciri khas dari daerah itu sendiri. Konon, resep sate bandeng berasal dari dapur Kesultanan Banten. Tak ada literatur pasti yang menjelaskan hal ini. Namun, menurut pengamat budaya Iwan Subakti, bisa jadi cerita itu dibuat agar masyarakat lebih bersemangat memperkenalkan masyarakat khas daerah Banten kepada khalayak umum. Tradisi masyarakat Banten yang kuat menghiasi setiap unsur kehidupan. Dengan alam yang indah, Banten terus berbenah agar semakin mempesona. Menawarkan wajah kemajuan yang baru tanpa melepas akar budaya pendahulu. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Inside Indonesia in association with